bersama-sama para pimpinan di jajaran Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, juga yang kita hormati bersama diskusi. Saya sudah nggak ingat itu, nggak bisa menyebutkannya karena sudah lama berada di luar. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua, terutama para pemimpin-pemimpin kita, membimbing dan memberikan petunjuk kepada beliau-beliau semua, sehingga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW. Amin. Izinkan saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya semua, ini menggantikan Bapak Dr. Masudi karena ada acara, kemudian saya dihubungi Mas Zainuddin, AN Zainuddin, ya, insya Allah pada kesempatan ini saya ingin satu kajian lah tentang hidayah fitrah. Tentang hidayah fitrah ini. Dalam disiplin ilmu saya di FAI itu, fitrah itu menjadi kajian utama ilmu pendidikan Islam yang sekaligus menjadi antitesa dari praktek-praktek dan praksis kependidikan yang ada hari ini. Secara sederhana kita bisa ngambil contoh. Pendidikan hari ini hanya mengembangkan satu bagian-bagian tertentu. Terbatas. Misalnya pendidikan kecerdasan, pendidikan karakter, pendidikan jasmani, dan seterusnya. Tapi Islam, sasaran pendidikan utamanya adalah fitrah. Yang itu merupakan satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, saya hanya akan menyampaikan satu bagian saja dari fitrah itu, yaitu hidayah. Hidayah fitrah ini maksudnya kita diberi petunjuk oleh Allah sebagai sebuah potensi yang itu sifatnya fitrati. Mungkin bisa diterjemahkan fitrati itu sudah built-in, sudah ada pada diri kita. Termasuk yang fitrah yang di hati Allah ketika masih bentuk ruh di lauh mahfudz sana, kita sudah berikrar, ya, kita sudah bersyahadat dengan mengatakan la ilaha illallah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, kepada para ruh itu, kemudian ruh itu menjawab, qalu bala, benar, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, bahkan ruh itu mengatakan,
kami menjadi saksi. Teman-teman saya yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT, kita akan mulai di sini dengan satu ayat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidat la'allakum tashkurun. Terjemah sederhananya, simpelnya, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian semua, dalam hal ini kita semua, mimbutuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menciptakan bagi kita semua ini sam'a, pendengaran, absor, penglihatan, dan afidah, hati. La'alakum tashkurun, agar supaya kalian semua, kita semua ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ini gambaran, teman-teman saya, ayat ini, kita ini lahir tuh nggak ngerti apa-apa. Nah, tentu karena kasih sayang Allah kan tidak ingin membiarkan kita tidak tahu apa-apa. Mulailah kita diberi pendengaran. Itu kita mulai mendengar. Kemudian diberi penglihatan, kita mulai melihat. Dan di hati, kita mulai, kalau para ulama menyebutkan akal, kita mulai berpikir, memahami semua peristiwa gejala. Karena itu semua, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lupa, ya, lupa tentang ini. Jadi ini mendasari kita, yang secara sederhana kita bisa mengatakan yang bisa bikin kita pinter hari ini. Mohon maaf misalnya sampai kita meraih prestasi pendidikan sampai tingkat yang tertinggi, yaitu S3 misalnya. Terus menjadi gelar kepangkatan jabatan fungsional yang tertinggi, menjadi guru besar. Itu sejatinya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah yang menjadikan kita seperti itu. Maka sepantasnya kita bersyukur. Kalau kita ikuti pandangan Imam Al-Ghazali, ada 3 unsur syukur, yaitu ilmu, hal, dan amal. Ilmu itu artinya kita harus paham bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia dari Allah. Karena itulah hal yang kedua, kita harus berbahagia. Kita harus senang. Karena Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Nah, sebagai wujud ilmu kita dan hal kita itu, kita wujudkan dengan amal. Dengan amal soleh. Kita lakukan semuanya dengan niat karena Allah, sesuai tuntunan Allah, dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita hari ini tentang ini, hidayah fitrah ini, bahwa kita sering mendengar kan, tujuan penciptaan kita oleh Allah ini kan luar biasa. Yang pertama untuk menjadi Abdullah.
Yang kedua, untuk menjadi wakilnya di bumi ini. Ketua dan yang ketiga, menjadi rahmatan lil alamin, seluruh alam. Dan yang keempat, puncak dari tujuan penciptaan itu adalah Allah menghendaki kita bahagia di dunia, di akhirat, dan masuk surga. Untuk mencapai itu, teman-teman saya semua, Allah beri modal, Allah beri sumber daya, Allah beri fitrah kepada kita. Yang pertama, fitrah itu bernama kebebasan. Nah, problemnya hari ini kita nggak bisa dengan baik memahami apa arti kebebasan itu. Banyak di antara kita yang terjebak dengan pemahaman bebas itu ya berarti bebas semau-maunya, dalam arti tidak ada aturan. Apakah benar seperti itu? Kemudian yang kedua, diberi hidayah, diberi petunjuk. Para ulama mengatakan hidayah itu ada 5. Yang 4 itu gratis, yang 5 itu tidak gratis, yang kelima, yang 1 itu tidak gratis. Nah, yang 4 ini yang kita kaji pagi ini yang gratis, yaitu yang pertama, insting, naluri. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, akal. Dan yang keempat, agama. Allah kasih ini gratis, built-in dalam diri kita ini. Dan luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak cukup 1, 2, 4. Kita langsung diberi 4. Allah nggak mengendaki kita hanya hidup itu hanya berdasarkan petunjuk insting. Tidak. Allah mengendaki kita di samping berdasarkan petunjuk insting, kita harus mengikuti petunjuk panca indera. Kita harus mengikuti petunjuk akal. Dan terutamanya adalah puncaknya kita mengikuti petunjuk dari agama itu. Ini gratis teman-teman sekalian. Yang tidak gratis itu adalah yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik adalah kesesuaian antara keinginan hamba dan iradah Allah. Seperti yang Allah inginkan, kita semua masuk surga. Maka bahasa Rasulullah mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba. Barang siapa mau menteladani aku, dia akan masuk surga. Nah, kalau nggak mau, ya nggak masuk surga. Bahasanya hanya kalau nggak mau. Nggak masuk surga itu karena nggak mau. Jadi nggak keliru kalau ada selebritis yang mengatakan dia diketahui hafal Yasin, tapi nggak ingin masuk surga gitu loh. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita ini teman-teman, kita lihat dari informasi Allah. Apa yang Allah maksudkan dengan kebebasan di sini? Pertama, kita bisa lihat dari firman-Nya pada surat Al-Kahfi. Surat ke-18, ini bagian dari ayat itu. Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa ingin mukmin, mukminlah dia. Barang siapa ingin kafir, kafirlah dia. Inilah bebas. Oh, nggak pernah maksa, harus beriman, harus maksa, tidak. Dan hari ini yang terjadi itu, tidak mau beriman.
Padahal sudah jelas ada petunjuk. Tapi dia memilih kafir. Dia menutupi kafaro, menutupi hatinya untuk menerima petunjuk Allah itu. Memang seperti kata Allah dalam surat Al-Balad ini, Allah mengatakan, wahadainahun najdain. Ada dua petunjuk. Petunjuk yang benar dan petunjuk yang salah. Seperti kita ketika sedang berlalu lintas itu, kita paham, kita tahu, ada petunjuk-petunjuk lalu lintas yang dilarang belok kanan, atau silahkan belok kiri. Kadang-kadang kita malah sengaja belok kanan yang dilarang. Karena kalau belok kiri, muternya jauh. Muternya jauh. Nggak usah di luar lah, di kampus saja lah. Di kampus itu dari satu arah. Saya kalau masuk kampus sering ketemu berpapasan yang naik motor itu dari arah timur, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik itu masuk menuju arah Fakultas Ekonomi entah kemana. Itu kan melawan arah. Itulah maksudnya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa orang begitu? Ya Allah beritahukan kepada kita melalui firman-Nya pada surat As-Sam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu sempurna, begitu sempurna menciptakan jiwa kita ini. Dan kesempurnaannya itu ditunjukkan dengan apa? Jiwa kita ini diilhami. Jiwa kita ini diilhami dengan perbuatan fujur, perbuatan jahat, dan perbuatan takwa. Artinya diuji. Ibarat kita membeli sesuatu, membeli ember misalnya, ada tulisannya anti pecah. Ya. Tentu kita pukul-pukul ember itu kan. Bener nggak? Kita banting-banting, kita pukul-pukulkan kan. Allah itu sudah sempurna menciptakan jiwa, diuji. Yang terjadi kan kemudian, kalau itu sanggup bertahan memilih yang takwa, Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Dan sebaliknya yang selalu mengikuti perbuatan-perbuatan fujurnya, perbuatan jahatnya, waqad khaba man dassaha. Sungguh celaka, sungguh rugi ya orang yang telah mengotori jiwanya itu. Jadi kalau kita berpikir diskusi tentang kodok kodar, ini ahlinya nanti Pak Kodim, saya tidak ahli. Kita sering bertanya, kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah kita berbuat baik atau buruk kan sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi maknanya kodok-kodar itu kita diberi kesempatan untuk ikhtiar. Dan pada ayat ini Allah kemudian membedakan yang mau berikhtiar untuk berbuat baik, memilih takdirnya yang baik, dan menjauhi takdirnya yang tidak baik, yang berhasil mengikuti takdirnya yang baik. Allah sebut qad aflaha man zakkaha, dan yang memilih takdirnya yang jelek, wa qad khaba man dassaha. Dalam sebuah peristiwa, Khalifah Umar ya, itu akan pergi ke satu daerah. Kemudian seorang sahabatnya memberitahu,
memberitahu bahwa daerah itu sedang ada wabah. Kemudian Khalifah Umar merubah tujuan kunjungannya ke daerah lain. Ada sahabat yang bertanya, bukankah sakit atau sehat itu takdir Allah? Khalifah Umar mengatakan, benar, aku pergi dari takdir buruk menuju takdir yang baik. Teman-teman sekalian, inilah sebetulnya jihad kita dalam kehidupan keseharian kita ini. Saya sering menyebut berdasarkan ayat ini, manusia adalah makhluk paradoksal. Makhluk yang setiap saat bertempur dalam jiwanya, apakah harus mengikuti keinginan baiknya atau keinginan buruknya. Contoh sederhana, melu majlis duha pora ya. Melu pora ya. Melu pora ya. Alhamdulillah. Marhaban teman-teman sekalian yang hari ini jadi pemenang, kemudian mengikuti kajian majelis duha ini dan secara istiqomah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi itu. Akhirnya kemudian teman-teman sekalian, apa makna kebebasan yang Allah inginkan? Inilah yang Allah inginkan itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wal yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un. Seperti yang benar dan yang sesat. Famayakfur bit-taghut, barang siapa kafir terhadap tauhid dan memilih yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia diibaratkan telah diikat dengan bukhul, dengan tali yang sangat kuat, lang fisama laha, dan tidak lepas lagi. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Arti kebebasan di sini kemudian teman-teman sekalian dimaknai bahwa kita harus mau membarter kebebasan ini dengan iman kepada Allah. Dan itulah kebebasan sejati. Saya sering membuat ilustrasi. Kalau keliru dikoreksi. Saya bicara sama mahasiswi, saya buat ilustrasi di depan para mahasiswi. Kalau kalian hari ini merasa bebas, belum, tidak. Kalian benar-benar bebas itu setelah kalian memilih seseorang laki-laki untuk menjadi suami kalian, kalian pasrah sepenuhnya kepada suami kalian itu, itulah kebebasan sejati. Karena begitu kalian resmi menjadi istri laki-laki itu, semua urusan kalian tuh yang ngurus suami kalian. Mulai yang sederhana, makan, minum, itu yang ngurus suaminya, baju, segala macam, keperluan, make up-nya, semuanya suaminya. Saya juga sering berguru sama mahasiswa saya, kalian yakin bahwa kalian nanti juga masih punya jatah rezeki. Ketika kalian juga sudah menikah, pertanyaannya apakah rezeki kalian itu mau kalian ambil sendiri atau biar diambilkan suaminya gitu loh. Semua ada positif negatifnya. Kalau diambilkan suaminya, mungkin kalian cukup pakai daster yang ada lubangnya sana sini sehingga menjadi lebih isis gitu kan. Kalau kalian ambil sendiri, mungkin karena kalian setia menunggu di rumah, karena kasih sayang suaminya,
Kemudian suaminya malah menambahi, tidak hanya gajinya diberikan. Suaminya baru dapat honor apa, kemudian honornya juga diberikan. Ini ada tambahan deh. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau diambil sendiri mungkin tidak cukup. Atau tekor, atau bakbu malah gitu ya. Wallahu alam. Mohon maaf teman-teman ya. Nggak ada maksud lain, cuma ilustrasi. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sekarang ini kebebasan. Kita harus mampu memahami makna kebebasan. Secara teoritik, kebebasan itu mengandung 3 unsur. Seseorang dinyatakan bebas itu benar-benar bebas kalau dia pertama ada unsur self direction. Dia mampu mengarahkan diri sendiri. Yang kedua, unsur self disiplin. Dia mampu mendisiplinkan diri sendiri. Dan yang ketiga, self control. Dia mampu mengontrol diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman kalau ingin belajar bebas, sering-seringlah pergi bersama teman-teman saatnya makan, minum, jadilah teman-teman yang bayari. Nah, teman-teman yang bayari, berniat bayari itu bebas memilih menu, kan? Bebas makan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dibayari ini ya, Mas Ali Mustafa, kita ini ngambil menduan enak menjikone dilirik sing bayari gitu loh. Jadi kita nggak enak gitu loh. Kalau kita yang bayari ditanya sama pelayannya, Bapak minum apa? Saya soda gembira. Nah, tapi kalau dibayari kan rawani bilang soda gembira. Saya air putih anget aja kan gitu. Nah, itulah kebebasan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, sumber daya dalam bentuk hidayah ini tadi sudah kita singgung. 4 itu. Yang pertama, insting. Bukankah hari ini kita ini hidup ini mengikuti petunjuk arahan naluri kita. Pengen minum, minum. Pengen makan, makan. Pengen tidur, tidur. Tapi kan problemnya, seringkali orang tidur tidak pada waktu tidur. Misalnya, mohon maaf, tidur di kantor, kan gitu. Minum tidak pada waktu minum atau tidak dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Nah, kan gitu. Bukankah hari ini kita juga hidup berdasarkan petunjuk panca indera? Pendengaran, katanya, terus penglihatan, itu kok seperti itu, dan seterusnya. Penciuman, dan seterusnya. Bukankah hari ini kita juga mengikuti arahan atau petunjuk akal kita? Kalau saya sarjana, kalau saya S2, kalau saya S3, kalau saya guru besar, pertanyaannya kan kemudian bagaimana dengan hidayah agama? Nah, inilah teman-teman sekalian yang saya sampaikan di awal. Ini pendidikan Islam ini menjadikan fitrah sebagai sasaran utama itu bagaimana orang tidak semata-mata hidup itu mengikuti nalurinya. Atau tidak berdasarkan panca inderanya. Semua makhluk hidup sepemahaman saya diberi naluri. Terus kalau kitanya hidup dengan naluri apa bedanya, mohon maaf, dengan binatang itu. Dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kita sejak waktu kecil saya tahu itu yang rumput kucing apa itu ya, rumput apa itu yang tajam itu kan kalau sore itu dia mingkup, nanti kalau pagi siang begini ini dia mekar gitu loh. Terus ada pohon-pohonan kalau pagi ini menjalarnya itu mengarah ke timur ke arah matahari, terus kemudian nanti kalau sore barat, siang sore ke barat. Sama yang teman-teman dari Mijen itu atau dari Sukorejo Leri yang melewati perkebunan karet itu. Saya dulu kecil bertanya, kenapa pohon karet itu melengkung semua? Dijawab,
itu melengkung itu mengarah ke pantai, mengarah ke laut. Jadi selalu mengarah, karena kita ini posisinya di selatan, laut kita, Laut Jawa di utara, mengarahnya ke utara. Itu mistik. Kita mengikuti. Misalnya kita, teman-teman sekalian, kita ini sebagai dosen, sedang mengajar, sambil berdiri mengajarnya. Tiba-tiba kita haus, kita raih itu minuman itu. Kalau di FAI itu air kemasan dalam bentuk gelas itu, gelas plastik. Itu naluri. Nah, dengan agama tadi, di bawah agama itu, apa salahnya kemudian kita duduk, kita raihnya boleh tangan kiri. Setelah itu kita lihat airnya bening, tidak ada kotoran. Kalau perlu kita cium, kita kecup dulu, tidak ada rasa, akal kita mengatakan berarti apa? Air ini sehat. Sempurnakan dengan agama. Baca doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itulah teman-teman sekalian, ya, peranan hidayah itu. Membimbing tingkah laku manusia agar supaya tidak cukup hanya mengikuti petunjuk nalurinya, tidak cukup hanya mengikuti petunjuk panca inderanya, tidak cukup hanya mengikuti petunjuk akalnya, tapi harus ujung-ujungnya mengikuti agama supaya apa? Menjadi ibadah. Mas Ali Mustafa tadi mengajak kita semuanya untuk mengawali umul kitab Al-Fatihah. Kita juga senantiasa tidak lupa mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama memulai kuliah dengan membaca basmalah. Jadi teman-teman sekalian, kita kadang nggak sadar, haus ya, posisi berdiri, minum sambil berdiri. Kadang-kadang malah nggak baca doanya. Dan ini untuk semua hal. Bagi yang sudah berkeluarga, ada satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah, mengapa kita berkait dengan hubungan intim suami istri, Rasulullah mengatakan, mohon maaf, Rasulullah mengatakan apa? Pakai pemanasan dululah, jangan langsung. Nah, ada makna di situ, kalau kita nggak langsung, insya Allah itu kita wah wis kangen gitu segala macam, tidak. Dan ada pengalaman menarik dulu ketika masih ikut dilibatkan dalam tes rekrutmen dosen, wawancara ibadah. Ada seorang ibu dokter mau masuk ke dokteran, tapi kayaknya nggak diterima. Itu saya tanya tentang toharoh, saya tanya tentang mandi besar gitu ya. Tentang mandi besar, dia tanya, mandi besar itu apa? Ya. Saya jelaskan setelah berhubungan suami istri, dia kaget gitu loh. Ada itunya lah. Saya curiga ketika dia berhubungan juga nggak tahu baca doanya, kan nggak tahu. Makanya pada murid-murid saya, kalau perlu kalian hari ini sudah belajar menghafal doa itu kan gitu ya. Biasanya kalau di pesantren wis hafal ya, Mas Ali ya. Yang dari pesantren wis hafal gitu. Peranan hidayah yang lain kemudian apa? Di samping apa yang kita lakukan itu semuanya berujung pada ibadah, maka hidayah ini di awal sudah saya sampaikan, ini untuk kita benar-benar menjadi abdu. Yang kita lakukan ini adalah apa? Wujud ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nanti ini kaitannya dengan fitrah yang lain. Ada fitrah yang namanya etik religius. Etik religius itu adalah fitrah yang sangat menarik, di mana saya sulit menerjemahkan bahasa Indonesianya, enak mengucapkan dengan etik religius. Itu contohnya, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik itu, hati kita itu bergetar. Itulah etik religius. Hadir Allah di situ. Allah hadir di situ. Kalau addu'a itu selalu Allah hadir. Tunduk, taat, dan patuh hanya karena Allah. Hadir. Nah, kecuali orang itu, seseorang itu sudah apa? Mohon maaf, sudah sering mengabaikan getaran hati nuraninya itu. Sehingga si tetap bergetar, tapi dia nggak merasa. Bukan mati, nggak akan pernah mati. Fitrah itu nggak akan mati. Yang kedua, agar kita bisa menjadi khalifah wakil Allah. Kita ini wakil Allah di bumi ini. Dengan dua tugas. Yang pertama, memakmurkan bumi. Dan yang kedua, menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi ini. Untuk dua tanggung jawab ini, Allah berikan ilmu kepada kita itu. Seperti firman-Nya, ya. Setelah Allah selesai menciptakan Adam sebagai khalifah itu, ayat 31-nya, ya, ayat 31-nya Allah mengatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Syarat menjadi khalifah, menjadi hakim yang adil adalah ilmu. Maka kita harus pinter, dan khairu ummah itu harus pinter. Ya, yang ketiga, kalau kita mampu menjalankan fungsi peranan kita sebagai Abdullah yang khalifah atau khalifah yang Abdullah, itulah kita insya Allah menjadi rahmatan ilal alamin. Kehadirannya itu ditunggu. Kedatangannya itu ditunggu-tunggu. Bukan sebaliknya, malah dijauhi. Dari jauh orang-orang dah teriak-teriak, ada Pak Ali, ada Pak Ali, yuk, yuk tinggal pergi. Naudzubillahi min dzalik. Ditunggu datang, alhamdulillah, Pak Ali datang. Alhamdulillah. Itulah teman-teman sekalian, dengan begitu insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 201, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikan kami kesejahteraan, kebahagiaan di dunia, kesejahteraan, kebahagiaan di akhirat, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian terakhir teman-teman sekalian, bagian terakhir di sini ya, yang ini mengingatkan kita kembali, bukankah kita selalu mengucapkan ini, ya, mengucapkan ini minimal 5 kali sehari ya, yang fardu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau salat sunnah biasanya ya, ini nggak dibaca, langsung takbiratul ihram, langsung Al-Fatihah. Jadi yang salat fardu kita lupa. Katakan, kata Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidup, wa mati dan matiku lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang benar-benar terakhir, teman-teman sekalian, implikasi fitrah. Yang pertama, itu nggak akan berubah. Seperti tadi etik religius itu. Kita mau beriman, tidak beriman itu, kalau orang perhatikan suara hatinya, ketika berbuat tidak baik itu hatinya bergetar.
Sebaliknya kalau mampu berbuat baik artinya itu menjadi tenang. Apakah kita beriman atau tidak beriman? Nah, Allah ingatkan ini. Agama yang selaras dengan fitrah itu Islam, dan itu nggak berubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Washaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata kuncinya ini, teman-teman sekalian. La tabdila li khalqillah. Tidak akan berubah. Dan ini inti ajaran Islam. Jadi pendidikan Islam itu kemudian dapat disimpulkan sebagai upaya menjaga, memelihara, dan mengembangkan fitrah agar tetap dalam fitrahnya. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi orang, nah, meskipun dijamin oleh tidak berubah, tapi implikasi berikutnya apa? Implikasinya kita harus jihad seperti saya bilang tadi. Kita harus jihad karena Allah mengatakan wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah suatu kaum, satu individu kecuali kaum itu atau individu itu mau berubah sendiri. Kalau tidak ya tidak bisa. Implikasi berikutnya, teori pengaruh peranan teori konvergensi. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fawahu yuhawidani yunasironi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah muslim, tauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Ada seorang ulama yang mengatakan menjadi Yahudi itu tidak hanya menjadi pemeluk Yahudi, tidak itu, tapi berpola pikir seperti Yahudi itulah. Sama dengan berpola pikir seperti Nasrani itulah. Atau berpola pikir seperti Majusi, itu merusak fitrahnya. Maka saya sering sampaikan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, insya Allah adik-adik sekalian on the right track. Kalian benar memilih Unisula ini. Kalian benar memilih Unisula. Unisula ini jihadnya adalah menjaga fitrah kalian. Inilah teman-teman sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekedar apa ya pencerahan gitu ya. Kita bahwa Islam itu sederhana, nggak rumit, nggak sulit, nggak kompleks gitu. Sangat-sangat simpel. Tetapi nilainya luar biasa. Nilainya luar biasa. Mohon maaf, dulunya. Jadi kembali di sini kita dibekali oleh Allah itu fitrah yang luar biasa. Minimal tadi, naluri, kemudian panca indera, kemudian akal, kemudian hati. Naluri laki-laki kalau pengen punya istri yang cantik, nah, dilihatlah yang cantik kayak apa. Kan gitu. Tapi kan dia setelah menikah baru mikir, setelah menikah baru mikir, wah, hal itulah. Makanya kan Rasulullah memberi panduan, agama memberi pengetahuan. Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, wali kasabia karena keturunannya, wali diniha dan agamanya. Rasulullah mengatakan pilihlah agamanya. Insya Allah kamu beruntung. Ada yang mengatakan, kenapa begitu? Karena agama itu nilainya 1. Sedang yang 3 itu nilainya 0. Cantik itu 0. Kemudian artinya nggak ada nilainya sebenarnya. Nah, pilihlah agama. Agama itu nilainya 1. Kalau kebetulan dia cantik dapat 0,1 jadi 10. Kalau kemudian dia kaya dapat 0,1 lagi jadi 100. Kalau dia anaknya Pak RT, nah, dapat 0,1 lagi jadi 1000. Nah, itulah spiritnya itu, khususnya yang belum dapat jodoh itu, ya, yang belum jodoh. Ya, kalau cantik, iya harus ya, karena Kanjeng Nabi juga istrinya cantik-cantik. Kemudian
para ulama juga. Nah, saya dulu ketika sedang mencari istri itu, ada yang mengatakan sama saya, ini Ustaz Samsudin Salim itu, masih ingat, Ustaz, yang dicari kayak apa toh? Nggak usah nyari yang cantik toh Ustaz, nyari yang biasa saja. Alasannya apa? Kalau yang cantik tuh paling bertahan 20 tahun, Ustaz. Tapi kalau yang biasa saja, itu sampai 70 tahun juga tetap biasa saja, katanya gitu. Nah, kemarin saya sampaikan beliau lagi, beliau ketawa itu ya. Pak Ali masih ingat, ya ingat itu semua teman-teman yang mengatakan itu saya ingat, insya Allah. Begitu teman-teman sekalian, mohon maaf kurang lebihnya ya, semuanya mohon maaf, terutama Mas Ali. Ya, mohon maaf, saya kurang lebih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ya, Ini belum. pencerahan dari Pak Ali. Semoga ini semua menjadi sarana kita untuk mengusahakan untuk mendapatkan hidayahnya. Ini sesuai dengan materi ceramahnya Ustadz Gofar beberapa minggu yang lalu. Hidayah itu tidak bisa dibeli, tidak datang dengan serta-merta. Hidayah itu harus diusahakan. Untuk itu pesan dari Ustadz Gofar, kita harus banyak-banyak berdoa semoga hidayah yang telah ada di dalam diri kita itu tetap tertancap kuat di dalam dada kita. Amin. Allahumma amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Demikian tadi kajian duha pada pagi ini. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga ini semua menjadi nilai ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Amin. Untuk mengakhiri acara kajian duha pada pagi ini, marilah kita tutup bersama dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur suwun Pak Ustadz. Sama-sama.